tadi Ustad di tengahnya berarti. Nanti Ustadnya di tengah. Mejanya. Iya.
tujuan, tanpa ada target-target yang ingin dicapai. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita melalui doa ini, seorang itu dalam hidup, seorang muslim hendaknya dalam hidup punya target. Ini apa yang ingin dicapai, dan target tersebut tentu ada target harian dan ada target pekanan, target bulanan, target tahunan, dan ada target hidup. Supaya jalannya itu jelas, supaya arahnya itu jelas. Apa step-step apa yang harus dilakukan, sarana apa yang harus disiapkan, dan hal-hal yang lainnya yang menunjang dan mendukung dan mengarahkan kita untuk mendapatkan dan mewujudkan target tersebut. Maka ini tentu pelajaran tentang kehidupan dan tentang sukses dalam hidup. Semestinya seorang muslim itu supaya mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat harus ada target yang dipasang, kemudian setelah itu target tersebut kemudian diturunkan dan menjadi langkah-langkah yang akan mengantarkan pada target yang menjadi maksud dan tujuan. Kemudian pelajaran yang lain yang bisa kita petik, di antara yang bisa kita petik dan kita ambil dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kita lihat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membuka doanya saat meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala tiga hal ini. Beliau buka dengan ilmu yang bermanfaat. Maka ilmu terlebih dahulu sebelum rezeki yang halal dan sebelum amal ibadah. Maka hadis ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya ilmu itu semestinya diletakkan terlebih dahulu daripada sebelum yang lainnya. Karena dengan ilmulah seorang muslim mampu dan bisa membedakan manakah rezeki yang halal dan yang tidak halal. Dengan ilmu yang benarlah maka seorang muslim bisa mengetahui manakah ibadah yang kita bisa berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menerimanya, dan mana ibadah-ibadah yang tidak ada harapan itu sebagai ibadah yang diterima karena tidak memenuhi kriteria untuk menjadi sebuah ibadah dan amal saleh. Maka ilmu terlebih dahulu sebelum yang lainnya, dan ini di samping ini adalah kaidah syariat, ini juga kaidah dalam kehidupan. Jika kita mau melakukan sesuatu, maka semestinya kita pelajari dulu teorinya, kita pelajari dulu ilmunya, baru melakukannya. Maka ketika seorang mau misalnya bikin kue, maka tentu tidak mungkin beramal tanpa ilmu. Langsung saja bikin tanpa belajar teorinya. Namun realitanya menunjukkan bahwasanya yang akan dilakukan adalah mencari ilmu terlebih dahulu untuk bikin kue tersebut. Ini bahannya apa, ini resepnya apa, ini caranya, langkah-langkahnya gimana untuk buat. Ini boleh jadi kalau sekarang ya searching di YouTube, ini gimana cara bikin kue A. Maka baru setelah data dan ilmu dan teori yang diperlukan dirasa cukup, baru dicoba dan dipraktekkan dan diamalkan. Maka berilmu sebelum berucap, sebelum berbuat, ini
bukan hanya kaidah dalam syariat, dalam beragama, dalam bertindak, demikian juga adalah kaidah dalam kehidupan. Ini dalam hidup kita, agar aktivitas yang kita lakukan itu aktivitas yang bermanfaat, aktivitas yang benar dan tepat, maka kita memerlukan ilmu, kita memerlukan teori, kita memerlukan pengetahuan sebelum mempraktekannya. Ini maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari pada kita semua dengan doa ini, bahwasanya al ilmu qabla al qaul wal amal. Bahasanya ilmu itu sebelum berucap, bertutur kata, dan sebelum berbuat dan bertindak. Maka sebagaimana kita perlu berilmu sebelum berbuat, sebelum melakukan berbagai macam aktivitas, maka kita pun memerlukan ilmu sebelum berucap, sebelum berkomentar. Maka satu komentar itu adalah komentar yang manfaat, manakala komentar tersebut berasal dari pihak yang kompeten untuk mengomentari satu hal. Karena jika seorang itu bukanlah seorang yang punya ilmu tentang satu bidang kemudian komentar, maka yang terjadi adalah keluarnya pernyataan-pernyataan dan komentar-komentar yang mengherankan, komentar-komentar yang aneh, yang nyeleneh, karena memang dia berkomentar, orang tersebut berkomentar bukan pada bidangnya. Sebagaimana perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu ta'ala, dia katakan, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaibi. Barang siapa yang komentar dan berbicara dalam satu bidang yang dia tidak punya kompetensi di bidang tersebut, dia bukanlah orang yang menekuni satu bidang, mata ata bil ajaibi, maka yang akan dia sampaikan adalah pernyataan yang mengherankan dan menakjubkan. Ketika kita kemudian tidak punya penguasaan tentang misalnya tentang komputer, kemudian kita memaksakan diri untuk bicara, maka yang akan kita sampaikan adalah hal-hal yang memalukan, menampakkan kebodohan dan mengherankan bagi orang yang mengetahuinya, yang punya ilmu tentangnya. Demikian juga komentar kita di bidang-bidang yang lain, maka berbicara, maka berilmu, berbekal ilmu sebelum berbicara, sebelum berkomentar, sebelum bertindak adalah kaidah kehidupan. Di samping kaidah syariah sebagaimana yang Nabi ajarkan dalam hadis ini dan ditegaskan oleh Imam Bukhari rahimallahu ta'ala dengan membuat satu judul bab yang bunyinya adalah al-ilmu qabla al-qawli wal amal, berilmu itu sebelum berucap dan sebelum bertindak, karena ilmulah yang mensahkan amal dan yang membenarkan dan mensahihkan amal. Maka dengan bekal ilmu, maka seorang itu akan bisa melakukan satu aktivitas ibadah yang sah dan aktivitas dan perbuatan serta ucapan yang benar. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, dan berdasarkan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kita bisa lihat bahwasanya ilmu itu ada dua macam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang bermanfaat, maka hal ini menunjukkan bahwasanya ada ilmu yang tidak bermanfaat. Maka ilmu dan pengetahuan itu ada dua macam, ilmu yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Sebagaimana dalam hadis yang lain,
yang juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Salullaha ilman nafi'an wa ta'awwalu billahi min ilmin la yanfa'u." Hendaknya kalian meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Dan hendaklah kalian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan di hadis ini bahwasanya ilmu itu ada ilmu atau pengetahuan itu ada dua jenis, ada yang bermanfaat dan ada yang tidak bermanfaat. Dijelaskan oleh salah satu ulama yaitu Al-Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala, beliau ulama generasi tabi'in. Beliau menyampaikan bahwasanya al-ilmu ilmani, ilmu itu ada dua macam. Yang pertama adalah ilmun bil lisan, ilmu yang letaknya hanya di lidah. Kemudian yang kedua wa ilmun bil qalbi, dan ilmu yang terletak di hati, yang masuk ke dalam hati. Kemudian beliau katakan fa ilmul qalbi wal ilmun nafi'. Maka ilmu yang menghujam ke dalam hati, yang masuk ke dalam hati, itulah ilmu yang bermanfaat. Wa ilmul lisan huwa hujjatullahi ala ibni Adam. Sedangkan ilmu yang hanya terletak di lisan sehingga pandai dibicarakan, bahkan boleh jadi pandai diperdebatkan, namun tidak pandai untuk diamalkan dan dipraktekkan, maka itu adalah argumen Allah untuk menghukum hambanya. Sekian kutipan perkataan Al-Hasan Al-Basri. Maka dalam perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala ini, beliau sampaikan definisi ilmu yang bermanfaat. Bahasanya ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang terhujam, tertanam kuat di dalam hati. Ilmu yang masuknya ke hati, kemudian mengubah dan membentuk hati. Setelah itu berarti akan tersebar pada anggota badan, membuahkan berbagai macam ucapan dan tindakan yang selaras dengan ilmu tersebut, dan berbuah pada perkataan dan ucapan yang selaras dan sejalan dengan ilmu tersebut. Maka ilmu yang bermanfaat bukanlah ilmu yang sekedar jadi wawasan, sekedar jadi pengetahuan, bukanlah ilmu yang sekedar menyebabkan orangnya oh demikian, sekedar oh demikian. Bukan pula ilmu yang hanya sekedar pandai diperdebatkan, namun ilmu yang bermanfaat itu akan ilmu yang membuahkan perubahan kualitas hati, kemudian membuahkan perubahan kualitas amal. Maka sebelum berilmu, sebelum banyak ngaji, maka ilmu yang kita dapatkan melalui pengajian dan yang lainnya adalah ilmu yang bermanfaat, manakala ilmu tersebut memiliki bekas di hati. Kalau dulu sebelum belajar hatinya keras, kemudian setelah belajar dan ngaji hatinya jadi lembut, maka itu berarti ilmunya ilmu yang bermanfaat. Kalau dulu sebelum belajar, sebelum ngaji, dan hati itu kemudian hati yang diisi dengan kesombongan, maka setelah belajar, setelah ngaji,
maka yang terjadi hatinya penuh dengan ketawaduan, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi kemudian hati yang meninggi, namun hati yang merendah. Maka itu ilmu ya. Maka ini menunjukkan bahasanya ngajinya, belajarnya bermanfaat. Kalau dulu sebelum ngaji, sebelum belajar sulit atau jarang ke masjid, maka setelah belajar semakin semangat untuk pergi dan beribadah ke masjid, maka itu ilmu yang bermanfaat. Kalau dulu sebelum belajar pergi ke masjid misalnya untuk sholat berjamaah itu sering dan rajin masbuk, setelah belajar dan ngaji maka hal tersebut banyak berkurang, maka ini ilmu yang bermanfaat. Namun jika malah yang terjadi sebaliknya, dulu ketika belum belajar masih banyak yang tidak tahu, itu malah rajin ke masjid, jarang-jarang masbuk, semakin lama ngaji itu malah soknya semakin belakang, malah kemudian malah menjadi tukang masbuk, tukang dalam pengertian orang yang terlalu sering, orang yang terlalu sering. Tambah ngajinya tambah lama, kok malah soknya malah tambah mundur, masbuknya malah makin rajin. Maka ini indikator kuat, indikator kuat ilmu yang didapatkan, ilmu yang kurang atau tidak bermanfaat. Maka jika kemudian dan jika kemudian sebelum belajar itu akhlaknya buruk, maka ilmu yang bermanfaat akan menyebabkan setelah belajar akhlaknya semakin indah. Jika dulu sebelum belajar, sebelum ngaji, sebelum rajin hadir di berbagai pengajian, lisannya adalah lisan yang kasar, mudah mencela, mudah mencaci, maka setelah belajar mendengar hadis bahasanya laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi, orang yang beriman itu bukan orang yang suka menyalah-nyalahkan, suka mencela, walal la'an bukan pula orang yang suka mencaci maki, walal fahish bukan pula orang yang kotor ucapannya, bukan pula orang yang badhi, orang yang jelek tutur katanya. Maka terjadi perubahan yang signifikan pada ucapannya. Maka ini menunjukkan kalau belajarnya dan ngajinya adalah bermanfaat. Namun sebaliknya, ilmu yang ketika belajar agama itu hanya sampai jadi obrolan, wawasan, bahkan cenderung perdebatan. Setelah belajar malah hobinya debat di dunia nyata dan di dunia maya. Maka ini indikator bahwasanya ilmu yang didapatkan, belajar agama yang diperoleh itu tidak bermanfaat. Karena orang yang ilmunya bermanfaat setelah belajar sibuk beramal, sedangkan orang yang tidak bermanfaat setelah belajar sibuk berdebat. Dan tentu beda antara debat yang terpuji, yang itu adalah debat ketika dibutuhkan dan dilakukan oleh ahlinya, orang yang kapabel untuk itu dan adalah orang yang memenuhi adab debat, orang yang tetap kalem meskipun suasananya panas dan seterusnya. Itu tentu berbeda dengan orang yang menjadikan debat di dunia nyata ataupun di dunia maya sebagai hobi dan kebiasaan. Karena hobi debat itu jalan kesesatan, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, "Ma dhalla qaumun ba'dal huda kanu 'alaihi illa utu jadala." Tidaklah tersesat seorang itu dari hidayah setelah dulu dia adalah orang yang mendapatkan hidayah, illa utu jadala, kecuali dikarenakan hobi debat.
Maka ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menggiring orang yang mendapatkannya untuk sibuk beramal, sedangkan ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang membawa pelakunya, membawa orang yang mendapatkannya untuk sibuk berdebat, sehingga ilmunya dalam bahasa Al-Hasan Al-Basri hanya sekedar ilmu lisan. Dan berkenaan dengan masalah ilmu yang tidak bermanfaat, ada penjelasan yang lain yang menarik yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Salah satu kitabnya beliau sampaikan bahasanya ilmu yang tidak bermanfaat itu mencakup sejumlah hal. Disampaikan oleh Syekh Ibnu Sa'di rahimallahu taala, ta'awadha sallallahu alaihi wasallam min ilmin la yanfa'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa dzalika umurun, dan ilmu yang tidak bermanfaat itu ada beberapa macam, ada beberapa bentuk. Yang pertama, al-ulum ad-darata dararan mahdan aw syarruha a'zamu min khairiha. Ilmu yang tidak bermanfaat yang pertama adalah ilmu yang berbahaya, ilmu yang membahayakan, pengetahuan yang membahayakan, baik itu murni membahayakan ataukah bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Maka itu ilmu yang pertama, yaitu ilmu yang tidak bermanfaat. Yang pertama tidak bermanfaat karena dia kebalikannya, yaitu ilmu yang berbahaya, membahayakan dan merusak orang yang mempelajarinya. Dia contohkan ka'ulumus sihr, semacam ilmu sihir dan perdukunan. Maka itu juga pengetahuan. Kalau ini pengetahuan, kalau mau bikin jimat itu begini-begini, kalau mau mengundang jin dan setan itu begini-begini, kalau mau bikin acara jelangkung atau apa itu begini-begini, kalau mau mengundang setan dalam acara kuda lumping itu teorinya begini-begini, atau yang lainnya ilmu sihir untuk melet orang itu demikian, untuk nyantet orang itu demikian dan demikian. Maka ini ilmu sihir dan semuanya adalah ilmu yang berbahaya. Baik mau dikatakan maka ilmu sihir, demikian juga ilmu perdukunan secara umum, ini adalah ilmu yang hanya berbahaya dan tidak bermanfaat bagi orang yang mempelajarinya. Baik mau dikatakan ilmu mau perdukunan putih ataupun perdukunan hitam, itu sama saja. Baik kemudian ilmu perdukunannya adalah perdukunan hitam, black magic kata orang, ataukah kemudian perdukunan putih, itu semua adalah ilmu yang berbahaya dan tidak bermanfaat. Yata'allamuna minhuma ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Allah menceritakan tentang orang yang belajar ilmu sihir. Di surat Al-Baqarah Allah katakan mereka orang yang belajar ilmu sihir adalah orang yang belajar ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, hanya belajar hal yang itu membahayakan mereka tanpa memberi manfaat sedikit pun pada mereka. Demikian juga ta'alumul batili bi ghairi basiratin bil haqq, mempelajari kebatilan dengan berbagai macam
bentuknya, mempelajari kesesatan dengan berbagai macam bentuknya, padahal orangnya itu belum melek terhadap kebenaran. Belajar Islamnya belum mapan, sudah belajar berbagai macam bentuk kesesatan. Belajar Islamnya belum mapan, sudah kemudian belajar berbagai macam bentuk kesesatan, belajar tentang berbagai macam isme-isme, ateisme, atau belajar atau kemudian belajar tentang Nasrani, belajar tentang Yahudi dan macam-macam yang lain dalam keadaan belum memiliki pengetahuan tentang kebenaran, tentang Islam yang mapan. Maka mempelajari kebatilan dengan berbagai macam bentuk isme atau paham-paham sesat atau bahkan agama-agama di luar Islam, itu satu hal yang diperbolehkan dengan dua syarat. Yang pertama, orang yang mempelajarinya adalah orang yang sudah mapan pengetahuannya tentang Islam. Jangan sampai terjadi hal yang miris dan tragis. Al-Qur'annya belum hafal, malah sudah hafal Injil, hafal ini dan itu. Hadis Nabi yang 42 atau 43 hadis Arba'in Nawawiyah tidak hafal, belum hafal, malah ini sudah hafal ini dan itu. Malah sudah hafal ucapan tokoh sesat fulan, ucapan tokoh sesat fulan. Ini satu hal yang semestinya tidak terjadi. Maka orang yang mempelajari kebatilan dan kesesatan itu satu hal yang diperbolehkan, manakala orangnya adalah orang yang sudah mapan belajar Islam. Kemudian yang kedua, belajar kesesatan tersebut bukan untuk tujuan penasaran, bukan karena tujuan ingin wawasan, namun ada tujuan dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar di balik belajar tersebut. Maka belajar itu untuk menjelaskan kepada masyarakat, kepada publik atau kepada lingkungan sekitarnya tentang letak kesesatan hal yang sesat. Sehingga ketika kita bahas sebuah kebatilan kesesatan, bukan sekedar katanya, namun berdasarkan rujukan primer, referensi utama, sehingga tidak katanya kemudian komunis itu begini. Tentu ini tidak menarik dan tidak kuat, tidak kokoh. Lain hanya kalau ini di bukunya demikian, buku ini halaman sekian mengatakan demikian dan demikian, dan seterusnya. Sehingga maka orang yang ingin menjelaskan kepada umat, kepada publik atau minimal pada lingkungannya kesesatan satu hal yang sesat, kebatilan satu hal yang batil, dia harus mempelajarinya terlebih dahulu. Sehingga ketika berbicara berdasarkan referensi primer, langsung dari buku induknya, buku utamanya, pegangan pokoknya. Maka itu dua syarat agar mempelajari kebatilan dan mempelajari kesesatan, satu hal yang diperbolehkan dan menjadi hal yang mengandung manfaat. Kemudian yang kedua, ilmu yang tidak bermanfaat yang kedua adalah, kata Ibnu Sa'di rahimahullah ta'ala, al-istighalu bil ulumi allati tusaghilul abda anil umurin nafi'ati hatta al-mubahah, adalah menyibukkan diri dengan pengetahuan yang pengetahuan tersebut akan menyibukkan seorang hamba dari hal-hal yang bermanfaat. Gara-gara sibuk dengan pengetahuan tersebut,
hal yang lebih bermanfaat itu tidak dia lakukan. Kenapa? Waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis, tenaganya sudah habis, pikirannya sudah habis untuk mempelajari pengetahuan tersebut. Sehingga hal yang bermanfaat atau hal yang lebih bermanfaat sudah tidak ada lagi waktu, sudah tidak ada lagi sisa tenaga dan pikiran untuk mempelajarinya. Maka ini menjadi ilmu yang tidak bermanfaat meskipun pengetahuan tersebut adalah pengetahuan yang mubah. Maka ini bisa jadi masuk ke dalam sibuk dengan hal yang kurang bermanfaat sehingga meninggalkan hal yang lebih bermanfaat, atau sibuk dengan hal yang mubah sehingga hal yang bermanfaat itu tidak dikerjakan dan tidak dilakukan. Dan ini adalah di antara bentuk godaan setan. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, di antara godaan setan adalah sibuk dengan al-mafdul, hal yang kurang utama, semisal pengetahuan yang kurang utama, ilmu yang kurang utama, sehingga meninggalkan al-fadil, meninggalkan hal yang afdal, yang lebih utama. Demikian juga di antara bentuk godaan setan adalah sibuk dengan hal yang mubah, sehingga melalaikan dan meninggalkan hal yang bermanfaat. Maka jika seorang itu belajar satu hal yang itu hal yang manfaat, non menyebabkan dia tidak belajar hal yang lebih bermanfaat, melalaikan dan meninggalkan hal yang lebih bermanfaat, maka ini salah prioritas. Dan salah prioritas di sini menyebabkan ilmu tersebut menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Ada orang belajar, boleh jadi orang itu belajar ilmu, misalnya ilmu fikih yang dalam, sampai kemudian belajar sampai kepada dunia perdebatan dan perselisihan dalam fikih. Namun hal itu menyebabkannya karena sibuk dengan hal tersebut, malah menyebabkan dia lalai dengan Al-Qur'annya. Maka ini menjadi salah prioritas. Juz amma saja belum selesai ngapalnya. Juz amma saja ngapalnya belum selesai, namun sudah sibuk. Ulama berselisih pendapat dalam masalah ini, gini-gini. Ini mengatakan demikian dengan alasan demikian, nanti dijawab sama ulama B demikian dengan bantahan demikian. Sudah ngomongnya sudah kemudian berdalam-dalam dalam masalah ini, dalam keadaan ternyata hal yang lebih penting, lebih mendasar tertinggal. Dan orang yang maka hal ini menyebabkan ilmu tersebut jadi masuk dalam kategori ilmu yang tidak bermanfaat, menjadi ilmu yang layak, yang Nabi mengajar kita untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Atau ilmu-ilmu tersebut ilmu yang mubah. Jadi ilmu tersebut adalah ilmu duniawi, ilmu yang mubah. Namun ilmu yang mubah ini menyebabkan seorang muslim meninggalkan ilmu yang fardu ain. Ilmu yang fardu ain. Karena sibuk dengan ilmu yang mubah, ilmu tentang komputer, tentang atau yang lainnya, sehingga sampai tidak punya waktu untuk belajar baca Al-Fatihah yang baik dan benar. Karena sibuk, saya harus menguasai ilmu ini, sibuk. Sampai ilmu yang fardu ain semacam baca Al-Fatihah dengan baik dan benar kelewatan. Mana di sekolah belajar itu, habis itu les belajar itu, habis waktunya nanti kemudian libur ya ikut seminar tentang itu dan seterusnya, tidak punya waktu. Akhirnya ilmu yang fardu ain yang wajib yang dimiliki oleh setiap muslim semacam membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar tertinggal. Tidak ada waktu.
maka kesibukannya pada ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mubah. Ketika ilmu yang mubah ini menyebabkan ilmu yang fardu ain itu tertinggal, maka dia menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilmu yang tidak bermanfaat adalah al-ilmu syar'i alladzi la ya'malu bihi sahibuhu. Ilmu syar'i, ilmu agama, belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar akidah, belajar fikih. Namun ternyata ilmu tersebut tidak dipraktekkan dan tidak diamalkan oleh orangnya. Ya'riful khaira fayatuquhu wa ya'riful syarra fayaktahimuhu. Sehingga karena beliau ini belajar ilmu syar'i, ilmu agama, mengetahui kebaikan, namun dia tidak kerjakan kebaikan tersebut. Mengetahui kejelekan, namun tidak malah melakukannya. Maka ini ilmu yang tidak bermanfaat. Dan maka orang yang demikian ini kondisinya, semoga Allah selamatkan kita darinya, adalah orang yang semacam ini adalah orang yang tidak berada dan tidak berjalan di shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala berkali-kali, bahkan boleh jadi puluhan kali dalam sehari semalam. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku, berilah kepada aku hidayah jalan yang lurus. Apa itu shiratal mustaqim? Shiratal mustaqim adalah ma'rifatul haqq wal amalu bihi. Mengetahui kebaikan, mengetahui kebenaran, kemudian mengamalkannya, kemudian mempraktekannya. Maka orang yang berada dalam shiratal mustaqim adalah orang yang punya semangat belajar kebenaran, belajar kebaikan, belajar untuk mengenali kebenaran, setelah itu sibuk mengamalkannya. Itu shiratal mustaqim. Maka kebalikan dari shiratal mustaqim ini adalah jalannya al-maghdubi alaihim, orang-orang yang Allah murkai. Itulah orang yang rajin belajar, tekun belajar, namun rajin tidak beramal. Demikian juga kebalikan dari shiratal mustaqim adalah ad-dallin, jalan orang-orang yang sesat. Itu adalah orang yang sibuk beramal, namun dengan modal perasaan, bukan dengan modal dan bekal ilmu yang benar dan mapan. Maka ini jalannya ad-dallin, orang-orang yang tersesat. Sehingga orang yang sibuk dengan belajar, semangat untuk belajar, dan yang belajar adalah agama, namun tidak mengamalkannya, sehingga belajar itu hanya sekedar jadi wawasan dan pengetahuan. Maka ini ilmu yang tidak bermanfaat, dan ini bukanlah shiratal mustaqim, dan bukan inilah jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ilmu yang tidak bermanfaat, kata berdasarkan penjelasan Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, adalah al-istighal bil ulum tabi'iyah, sibuk dengan ilmu-ilmu tentang alam, sibuk dengan ilmu sains. Idza a'rada sahibuhu 'anil ulum diniyah, sibuk dengan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, sibuk dengan sains, manakala orangnya itu menyebabkan orangnya masa bodoh dengan ilmu agama. Dan ilmu agama yang dimaksudkan adalah ilmu agama yang fardu ain. Dan ilmu agama yang dimaksudkan adalah ilmu agama yang
fardu ain. Karena ilmu agama itu ada ilmu agama yang hukumnya fardu ain dan ada ilmu agama yang hukumnya fardu kifayah. Belajar sains itu menjadi ilmu yang tidak bermanfaat manakala menyibukkan seorang sehingga tidak kenal agamanya. Dan bentuk tidak kenal agamanya adalah ilmu yang fardu ainnya tidak dituntaskan, tidak diselesaikan. Sehingga ilmu tabi'iyah, sains itu satu hal yang terpuji manakala orangnya sambil menuntaskan di sisi yang lain dia pun menyempatkan atau bahkan sudah tuntas belajar ilmu yang fardu ain. Atau kemudian tetap menyempatkan diri untuk belajar ilmu yang fardu ain. Kalau ilmu yang bukan fardu ain, ilmu agama yang fardu kifayah tentu tidak masalah. Orang dia fokus menjadi ahli dalam dunia sains, boleh jadi dokter, boleh jadi fisikawan, boleh jadi ilmuwan, boleh jadi peneliti di bidang ini dan itu, tidak masalah. Manakala ilmu yang fardu ain itu sudah tuntas dan beres terlebih dahulu. Dan ilmu yang sebagai gambaran di antara gambaran ilmu agama yang hukumnya fardu ain, yang pertama adalah yang tadi saya sebutkan dan saya singgung, yaitu belajar membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar. Itu ilmu yang fardu ain. Nah, tidak boleh ada muslim yang tidak bisa baca Al-Fatihah dengan baik dan benar. Ini ilmu yang hukumnya fardu ain. Satu-satunya surat Al-Quran yang fardu ain dihafal suratul Fatihah. Satu-satunya surat dari Al-Quran yang fardu ain untuk dihafal adalah suratul Fatihah. Dan yang fardu ain untuk bisa baca dengan baik dan benar dalam pengertian tidak salah, meskipun bukan berarti baik dan benar itu tidak harus ideal. Namun yang dimaksud dengan baik dan benar itu tidak salah. Karena nanti tidak salah dalam baca Al-Fatihah, nanti ada standar minimal, ada baik itu ada standar minimal, ada standar medium, dan ada standar tinggi. Tentu standarnya guru Quran beda dengan standar yang penting sholatnya sah. Itu tentu berbeda. Kalau mau jadi guru Quran, standarnya pengetahuannya harus pengetahuan yang bisanya benernya bener dengan bener yang plus. Kalau sekedar untuk mensahkan sholat, benernya adalah yang penting salah. Jadi kalau kemudian orang belajar itu diberi nilai, baca Quran itu ada yang nilainya 100, ada yang mumtaz, ada yang sekedar lulus. Ada yang sekedar lulus, anggap saja sekedar lulus ya. Dan nilainya tidak nilai merah 6 atau lulus. Ada yang lebih tinggi lagi, nilainya 7. Ada yang lebih tinggi lagi, nilainya 8. Ada yang tinggi lagi, nilainya 95 atau bahkan sempurna. Ilmu yang baca Al-Fatihah yang ilmu yang fardu ain adalah targetnya lulus, bukan targetnya mumtaz, bukan, tapi targetnya lulus. Itu ilmu agama yang hukumnya fardu ain. Maka wajib atas setiap muslim untuk lulus tahsin Al-Fatihah dengan kadar minimal, dengan kadar lulus, bukan kadar nanti bisa jadi guru ngajarkan Al-Fatihah, tidak, namun dengan kadar sah untuk dipakai untuk sholat. Kemudian ilmu fardu ain yang kedua adalah ilmu tentang akidah yang benar.
tidak harus faham akidah yang sesat-sesat, cukup yang benar saja. Yang benar itu seperti apa, dan itu yang dasarnya. Jadi tidak kemudian plus faham aliran sesat ini, aliran sesat itu, tidak. Faham sesat ini dan itu di bidang akidah, enggak. Namun akidah yang benar, akidah Ahlus Sunnah saja, itu seperti apa di bab ini, terutama di 6 bab rukun iman. Mengimani Allah itu seperti apa, mengimani malaikat itu harus ada apa dalam hati kita, mengimani Rasul itu harus ada apa dalam hati kita, mengimani takdir itu harus ada apa dalam diri kita, mengimani hari akhir itu harus ada apa dalam diri kita menurut keyakinan yang benar. Maka itu ilmu agama yang hukumnya fardu ain. Kemudian yang ketiga adalah dasar-dasar ibadah yang mensahkan ibadah harian kita. Setiap hari kita berwudu, maka pengetahuan yang menyebabkan wudu kita bisa jadi wudu yang sah, tanpa harus belajar wudu yang salah. Yang penting belajar yang sah. Sholat kita sholat yang sah. Itu puasa kita puasa yang benar. Nah, itu ilmunya hukumnya fardu ain. Kemudian yang keempat adalah ilmu yang mensahkan transaksi harian kita. Ilmu yang mensahkan transaksi harian kita. Setiap hari kita melakukan aktivitas jual beli. Maka gimana jual beli yang sah? Setiap hari kita melakukan transaksi sewa menyewa. Jadi bentuknya nge-grab, bentuknya naik taksi, bentuknya naik kendaraan, naik kereta dan seterusnya. Ini transaksi ijar sewa yang menyewa. Itu untuk sah seperti apa? Maka itu ilmu ya hukumnya fardu ain. Demikian juga ilmu yang di antara ilmu yang fardu ain adalah ilmu tentang hati dan penyakit-penyakitnya. Setiap muslim wajib membersihkan hatinya dari sombong, dari riya, dari ujub, dari ini dan itu, dari hasad. Ini semua perlu ilmu. Dan ini kewajiban. Kita tidak akan bisa menunaikan kewajiban untuk membersihkan diri dari hasad, dari sombong, dari riya, dari iri dengki kecuali punya ilmunya. Maka belajar tentang ilmu tentang penyakit-penyakit hati dan cara terapinya adalah ilmu yang hukumnya fardu ain. Kemudian di antara ilmu yang hukumnya fardu ain adalah ilmu tentang akhlak dan adab. Maka setiap muslim wajib tahu, wajib belajar, setelah itu mengamalkan bagaimanakah akhlak seorang muslim. Bagaimanakah akhlak seorang muslim, akhlak seorang muslim dengan tetangga, akhlak dan adab seorang muslim dengan orang tua, akhlak seorang muslim dengan orang yang lebih tua dan seterusnya. Itu sebuah keharusan, kebutuhan kita setiap hari, dan kita harus punya ilmu tentang hal tersebut. Nah, bagaimanakah kita bisa berakhlak yang baik jika dengan orang-orang yang wajib mendapatkan akhlak baik dari kita jika kita tidak mempelajarinya? Maka itu ilmu yang fardu ain. Ilmu yang fardu ain. Kemudian di antara ilmu yang fardu ain adalah mengenali hal-hal yang Allah larang. Setiap dari kita punya kewajiban setiap hari meninggalkan hal yang Allah larang. Dan bagaimanakah mungkin kita bisa meninggalkan yang Allah larang kecuali kita tahu apa saja yang terlarang dan ilmu tentang apa saja yang terlarang. Kita punya kewajiban untuk tidak bohong. Bohong itu apa? Apa pengertian bohong? Apa macam-macam bohong? Apa yang dianggap bohong padahal bukan bohong misalnya. Dan kita punya kewajiban untuk judi, meninggalkan judi. Judi itu apa? Apa pengertian judi? Apa bentuk-bentuk judi?
apa yang dikira judi padahal bukan judi, apa yang dikira bukan judi padahal judi. Nah, itu ilmu yang fardu ain. Ilmu yang fardu ain yang wajib kita pelajari. Itu gambaran poin-poin ilmu yang fardu ain. Maka sibuk dengan ilmu tabi'iyah, dengan ilmu sains itu tidak salah. Syaratnya luangkan waktu untuk tetap atau bahkan tuntaskan ilmu yang hukumnya fardu ain. Jadi ilmu agama yang tidak dipelajari ya ilmu yang fardu kifayah. Karena dia mau jadi ahli di bidang sains dan teknologi misalnya. Maka ilmu yang tidak bermanfaat tadi disampaikan oleh Syekh Ibnu Sa'di rahimahullah ta'ala adalah sibuk dengan ilmu tentang alam ya, atau sains dan teknologi, namun manakala orangnya berpaling dari ilmu agama. Fa'inal iktisar 'alaiha yujibu li sahibiha tayhan wa kibran yatakabbaru 'alal haqqi ilman wa amalan. Karena orang yang hanya belajar ilmu sains saja dan jadi senior, jadi orang yang top di bidang tersebut seringkali menyebabkan karena dia menyebabkan kesombongan terhadap kebenaran, karena dia merasa dan diantara seringkali karena merasa ini sudah profesor di bidang tersebut, masa saya tahsin al-fatihah. Nah, padahal di bidang agama ternyata bukan profesor, ya, ternyata bidang agamanya TK levelnya, karena masing-masing ilmu ada levelnya sendiri-sendiri. Orang yang kemudian profesor di bidang ini belum tentu juga dia orang yang profesor dalam ilmu keduniaan belum tentu dia profesor di ilmu keagamaan. Boleh jadi di ilmu agama statusnya levelnya level TK, meskipun dia profesor di bidang pertanian, di bidang teknologi. Namun namun ternyata di bidang agama ya, masih kelasnya kelas TK. Maka kata Syekh Ibnu Sa'di, banyak orang yang ketika hanya sibuk dengan ilmu keduniaan saja, itu nanti dampaknya sombong dengan terhadap kebenaran, ilman wa amalan, untuk mempelajarinya ataupun untuk mengamalkannya. Nah, itu 4 macam ilmu yang tidak bermanfaat. Sedangkan ilmu yang bermanfaat, kata beliau, dari sisi ilmunya, maka ilmu yang bermanfaat adalah ilmu agama dan ilmu bahasa Arab dengan berbagai macam bentuknya yang membantu kita untuk bisa belajar agama dengan baik. Kemudian ilmu yang mengandung perbaikan agama dan dunia, memperbaiki keadaan dan memperbaiki akhlak dengan syarat bahasanya yang pokok, yang mendasar adalah agama, sedangkan yang lainnya adalah mengikuti dan membantu. Maka beliau sampaikan ilmu yang bermanfaat dari sisi ilmunya itu ada 3. Yang pertama tadi adalah ilmu agama. Ilmu agama yang di sini dimaksudkan adalah ilmu maqasid, ilmu yang statusnya tujuan. Karena ilmu agama itu ada 2 macam. Ada ilmu alat atau perangkat dan ada ilmu tujuan. Dan ilmu yang jadi tujuan itu 4 ilmu. Ilmu yang jadi tujuan itu 4 ilmu. Ilmu agama, ilmu akidah dan tauhid. Kemudian pengetahuan tentang hukum harian, ilmu fikih, sehingga kita tahu halal dan haram, mana yang ucapan yang halal, mana ucapan yang haram, mau perbuatan yang halal, perbuatan yang boleh, perbuatan yang haram. Kemudian yang ketiga ilmu tafsir, pengetahuan tentang makna kandungan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang keempat ilmu tentang hadis, yaitu mengetahui kandungan-kandungan, belajar hadis sehingga kita kenal hadis Nabi dan tahu kandungan makna dan pesan-pesannya. Ini disebut dengan 4 ilmu ini disebut dengan ilmu maqasid, ilmu tujuan.
orang belajar agama itu muter di 4 hal ini. Orang belajar agama itu muter di 4 ilmu maqasid ini. Ya kalau tidak belajar akidah yang benar, maka belajar akidah ya belajar fikih, sehingga tahu mana boleh dan mana yang tidak boleh, mana halal mana haram dengan berbagai macam bentuknya. Ini nanti panjang ilmu fikih, ada bab ibadah, ada bab muamalat, bab transaksi dan sebagainya. Kemudian ilmu supaya kita kenal Al-Quran dan pesan-pesannya, dan ilmu supaya kita mengenal perkataan Nabi, hadis Nabi dan pesan-pesannya dan kandungannya. Nah, ilmu agama muter di 4 hal ini. Kemudian yang kedua, tadi beliau sampaikan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu bahasa Arab yang mendukung orang untuk bisa belajar agama dengan baik. Dan termasuk dalam hal ini adalah ilmu alat yang lainnya, ilmu pendukung yang lainnya, sehingga kita bisa kemudian belajar ilmu maqasid, ilmu yang statusnya tujuan dengan lebih baik. Kemudian yang ketiga di antara ilmu yang bermanfaat, beliau sampaikan adalah ilmu yang memperbaiki agama dan dunia. Maka sains itu ilmu yang bermanfaat. Jika sainsnya, jika ipteknya, ilmu pengetahuan dan teknologinya itu memperbaiki dunia, bukan ilmu sains yang merusak dunia, namun yang memperbaiki kehidupan, sehingga lebih lancar, sehingga komunikasi lebih lancar, ini lebih maju. Maka semua ilmu dunia yang itu islahud dunia, memperbaiki kualitas kehidupan di dunia, maka ini juga ilmu yang nafi, ilmu tergolong dengan ilmu yang bermanfaat. Namun kalau untuk ilmu yang ketiga ini, dia tergolong ilmu yang bermanfaat, ada syaratnya. Dengan syarat agama itu pokok. Dengan syarat agama itu pokok. Bahasa praktisnya dengan syarat orang yang mempelajarinya itu tidak ketinggalan ilmu agamanya, tidak meninggalkan belajar agama. Dan yang lebih praktis lagi, belajar ilmu dunia yang itu memperbaiki kualitas kehidupan manusia, tanpa meninggalkan kewajiban untuk menuntaskan ilmu agama yang fardhu ain. Sehingga yang pokok itu menuntaskan ilmu agama yang fardhu ain. Setelah yang pokok ini dipelajari dengan baik, kemudian sibuk dengan ilmu dunia yang akan meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara umum. Nah, ini ilmu dunia, sains dan teknologi yang tergolong ilmu yang bermanfaat. Tapi jika orang itu sibuk dengan sains dan teknologi, memperbaiki kualitas kehidupan manusia, namun ternyata karena hal tersebut ilmu agama yang fardhu ain malah dia telantarkan, dia tinggalkan, maka ini salah prioritas. Ini ada yang salah dalam memberikan prioritas. Ini berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kembali ke hadis, kemudian doa Nabi setelah selesai sholat subuh, setelah itu Nabi katakan wa ilman wa rizqan thayyiban, rezeki yang thayyib. Maka Nabi SAW mengajarkan pada kita minta rezeki yang thayyib, rezeki yang halal. Bahkan semestinya tujuan seorang muslim bukan hanya rezeki yang halal, namun rezeki yang halal dan berkah. Karena yang halal belum tentu berkah. Karena yang halal itu belum tentu berkah. Maka yang dicari adalah yang halal dan berkah. Dan hal ini menunjukkan bahwa rezeki itu ada dua macam, ada yang thayyib dan ada yang tidak thayyib. Dan tidak ada yang mampu yang membuat kita bisa membedakannya kecuali ilmu.
Kalau rezeki tersebut bentuknya duit itu duit yang halal ataukah haram, bentuknya sama. Bentuknya sama. Tidaklah kemudian yang haram itu nanti baunya berbeda, itu tidak ada demikian. Sehingga alat untuk membedakannya adalah ya ilmu. Kemudian hal yang ketiga yang Nabi mintakan adalah ya, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Dan ayat yang lain wa amalan salihah, dan amal yang saleh. Dan amal itu adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala memenuhi dua hal: dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan ini berkenaan dengan masalah hati. Sehingga hal ini menunjukkan pentingnya kita untuk belajar ilmu tentang hati. Dan bagaimanakah membersihkan hati dari penyakit-penyakitnya. Di antaranya adalah penyakit riya, ingin dilihat orang, ingin dengar orang, dan jangan sampai kemudian ada ujub dan bangga setelah selesai beramal, tidak ada kemudian sombong setelah selesai beramal, sebagaimana tidak ada riya dan sum'ah saat beramal. Kemudian yang kedua adalah manakala kemudian amal tersebut sesuai dengan ajaran Nabi, dan ajaran Nabi dalam masalah ini itu berkaitan erat dengan ilmu fikih. Ajaran Nabi dalam masalah ini itu berkaitan erat dengan ilmu fikih. Maka supaya seorang itu amalnya adalah amal yang soleh dan amal yang diterima, maka harus ada dua perhatian. Ada perhatian terhadap dua jenis ilmu. Ilmu hati untuk ilmu tentang hati, seputar hati, untuk supaya bisa menjadi orang yang terus belajar ikhlas, dan ilmu fikih yang sehingga amal ibadah yang dikerjakan itu sesuai dengan tuntunan, syaratnya apa, rukunnya apa, wajibnya apa, dan jika ingin sempurna hal-hal yang sunnah apa, hal-hal yang dianjurkan dalam hal ini, yang Nabi anjurkan dalam hal ini itu apa saja, dan ini sudah dibahas lengkap oleh para ulama di kitab-kitab fikih. Maka itu tiga isi kandungan atau tiga doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi panjatkan setiap selesai sholat subuh. Namun ada kaidah penting dalam masalah ini, bahasanya doa itu adalah doa yang benar. Doa itu adalah doa yang benar manakala doa tersebut menghasilkan tuntutannya, dan tuntutan dari doa adalah melakukan usaha yang selaras dengan apa yang dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang itu berdoa minta rezeki yang baik, namun dia tidak mau cari rezeki, tidak mau kerja, maka ini bukan orang yang berdoa, bukan orang yang sungguh-sungguh berdoa. Orang yang meminta kepada Allah agar amalnya diterima, namun setelah berdoa malah tidur dan tidak beramal, maka ini bukan orang yang serius dalam berdoa dan meminta. Demikian juga orang yang meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, maka ini bukanlah orang yang serius dalam berdoa, namun orang yang main-main dalam berdoa. Setelah berdoa minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, tidak ada semangat untuk belajar. Maka doa itu doa yang benar manakala konsekuensi doa itu dilakukan, yaitu melakukan usaha-usaha yang mendukung terwujudnya doa yang kita panjatkan dan kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian kurang lebih yang bisa disampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji kesempatan pagi hari ini Allah catat sebagai ilmu yang bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kehadiran kita di masjid ini sebagai bagian dari amal ibadah dan amal soleh thalabul ilmi yang memperberat timbangan kebajikan kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang saleh. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.
Biasanya ada tanya jawab loh. Mohon nasihat bagi sebagian orang yang anti terhadap ilmu dunia. Bagaimanakah kita menyikapi hal ini? Jawabannya tidak benar. Kalau anti tidak benar. Jadi saya sebagai nasihat untuk kita bersama tadi saya sampaikan, saya bacakan perkataan Syekh Ibnu Sa'di rahimahullah taala yang menyampaikan bahasanya ilmu dunia itu ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat dengan syarat ilmu agama fardu ainnya dituntaskan. Ilmu agamanya yang fardu ain diperhatikan, dipelajari dan berupaya untuk diselesaikan dan berupaya sungguh-sungguh untuk dituntaskan. Maka itu ilmu yang bermanfaat karena ilmu dunia itu secara umum adalah ilmu yang islahud dunia, memperbaiki kualitas hidup manusia di dunia. Ya, terkadang saya mengalami kondisi belum bisa mengamalkan dengan mudah ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan di berbagai macam kajian. Ya, maka bagaimanakah kiatnya? Bahasanya di antara kiat utama supaya kita mudah untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari adalah perbaikan niat dalam belajar. Perbaikan niat dalam yang menuntut ilmu. Orang yang mudah untuk beramal adalah orang yang niatnya dalam belajar adalah niat yang benar, niat yang ikhlas, dan ikhlas dalam menuntut ilmu. Di antara bentuk realnya adalah belajar itu untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri, dan bukan untuk membodoh-bodohkan orang lain, namun untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Kita merasa perlu kekurangan, ada yang perlu diperbaiki, kita belajar untuk memperbaiki diri. Kita belajar untuk mengevaluasi diri sendiri. Setelah hasil evaluasinya banyak kekurangan, karena memang niatnya untuk memperbaiki diri, untuk menghilangkan kebodohan dan mengurangi kadar kebodohan yang ada pada diri, ya, maka nanti akan ada semangat untuk beramal. Demikian juga di antara kiat penting adalah bergaul dengan orang-orang yang sibuk beramal setelah belajar. Jangan bergaul dengan orang-orang yang sekedar sibuk berdebat setelah belajar, sibuk berbincang namun sekedar obrolan saja. Kecuali obrolan untuk memotivasi ayo kita dan memotivasi untuk kita semangat beramal. Ya, bagaimanakah menghadapi sekolah di zaman sekarang untuk anak-anak kita, di mana kita harus kompeten dan dengan dunia nyata, namun harus juga selamat untuk akhirat kita. Maka yang pokok adalah tahu prioritas. Jadi, mana yang paling prioritas? Yang paling prioritas adalah selamatnya. Adalah yang paling prioritas itu dalam mendidik anak adalah selamat akhiratnya. Itu yang prioritas. Karena mendidik anak itu dasarnya adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini target utama pendidikan anak. Menyelamatkan anak dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Ali bin Abi Thalib ketika menjelaskan ayat ini, beliau katakan alimuhum wa addibuhum. Ini ajari anakmu, ajari keluargamu, didik mereka. Maka
pendidikan anak dalam pandangan orang tua Muslim adalah turunan dari upaya untuk melaksanakan perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Sehingga prioritas utama adalah selamat dari neraka. Setelah kemudian selamat dari neraka, dan di antara bentuk selamat dari neraka adalah kita bekali anak kita, kita berusaha untuk membekali anak kita dengan menuntaskan ilmu agama yang fardu ain. Menuntaskan ilmu agama yang fardu ain. Setelah itu maka lihat kecenderungan anak. Kalau kecenderungannya agama, ya, maka nanti kemudian dilanjutkan untuk belajar ilmu yang fardu kifayah, sehingga menjadi orang yang tekun di bidang agama dan orang yang menjadi ahli di bidang bagian dari ilmu agama yang ditekuni. Setelah fardu ainnya sudah berupaya untuk kita bekali, ternyata kecenderungannya kepada saya, ya tidak masalah. Tidak semuanya harus jadi ustadz, tidak semuanya harus jadi ustadz, tidak harus jadi kiai dan seterusnya. Namun ada juga ya bidang yang lainnya dalam keadaan sisi akhiratnya sudah selamat karena bekal ilmu, terutama ilmu fardu ainnya itu sudah ada. Atau jika belum tuntas ya sambil kemudian dikondisikan belajar yang lainnya, ilmu saya tidak masalah, namun ingat ilmu fardu ainnya harus sambil diselesaikan dan dituntaskan. Kemarin belajar di pesantren, umumnya belajar pesantren itu ilmu fardu ain saja belum tuntas. Ilmu fardu ain saja itu belum tuntas. Maka kalau memang kecenderungannya kepada sains misalnya, tidak masalah belajar sains, namun ini harus ditanamkan bahwasanya yang al-asl adalah selamatnya agama. Ini adalah yang mendasar, yang pokok adalah selamatnya akhirat. Maka selesaikan, tuntaskan di ilmu yang fardu ain dan sambil belajar ilmu yang memang menjadi kecenderungannya. Ya, demikian yang kita kaji kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan jamaah sekalian. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.